Halo, Amar udah kedengeran suaranya, Amar? Iya aman Mbak. Aman ya? Tinggal nunggu Harnum. Ini yang belum Siap. masuk link. Ini berarti pertemuan terakhir ya Mbak? Ini kalau kalau memang nanti cukup untuk PowerPoint-nya ya berarti pertemuan terakhir. Tapi Hmm. kalau memang nggak cukup, rencananya saya sih nanti Sabtu kita lanjutkan PowerPoint. Kemudian habis itu latihan ulangan. Latihan ulangannya sih Zoom-nya nanti saya matikan. Cuman nanti kalian harus langsung ngerjakan latihan kemudian dikirim ke saya hari Oh gitu. Minggunya. Gitu aja Gitu. ya, mending kayak Siap, gitu siap. ya. Heeh. Gitu. Terus nanti ulangan. Oke. Ya, Harnum, halo. Suaranya sudah jelas belum, Harnum? Bentar, Mbak, aku baru masuk. Oh iya ya, Udah jelas. oh, udah jelas ya. Ini Harnum sama Amar Zoom-nya itu dari HP Oh iya. Oh iya, Ting. Bentar. Aku keluar. ya, Nah, pakai laptop ini. HP dulu. Baru udah masuk ya. Oh ya, udah masuk. Ini kita langsung lanjut ke materi ya. Rencananya tuh hari ini kita materi terakhir, jadi melanjutkan yang kemarin, aritmatika dasar gaji, kemudian aritmatika lanjutan, terus dilanjutkan ke PowerPoint. Cuman barangkali nanti PowerPoint-nya nggak cukup, PowerPoint-nya saya lanjutkan di hari Sabtu depan. Nanti mungkin kan paling setengah jam atau 1 jam, habis itu langsung latihan ulangan ya. Kira-kira Sabtu depan, Harnum sama Amar kalau misalnya sampai jam 4 untuk mengerjakan latihan ulangan, bisa ya? Waktunya gimana? Aman kalau aku Mbak. Oh, aman-aman. Harnum? Kayaknya nggak tahu deh, Mbak. Soalnya katanya mau ke sini sih keluarga hari Sabtu. Terus aku ikut pulang ke sana. Cuman nggak tahu masih di perjalanan apa enggak. Oh ya sudah. Ya ya. Nanti Nanti dikabarin. ya wis nanti kabar-kabar ya Harnum ya. Ya. Ini kita langsung ke materi aja ya, melanjutkan yang kemarin. Kemarin itu kita sampai di harga. Kemarin kan saya kasih latihan. Kira-kira ada kesulitan nggak untuk Amar sama Harnum? Kalau Amar kemarin udah ngikutin, Harnum gimana? Kalau aku kemarin belum sempet, Mbak, ini masih belajar tadi malam buat OC hari besok Senin. Oh Jadi ya belum sudah. sempet Belum sempat ini buka-buka ya. Ya wis nanti ngulang. Iya. nanti coba disenggangkan waktunya untuk dibuka ya. Soalnya kan nanti akan Iya. keluar di latihan ulangan sama di ulangan ya. Ini langsung kita Iya. lanjutkan di gaji. Ini saya bahas konsepnya dulu, masalah harga ya. Share screen. Ya, sudah tampil ya? Sudah. Sudah ya. Terus ini kita bahas dulu yang masalah harga ya. Kemarin kemarin sempat kita bahas sedikit harga. Nah, kemarin ini kita bahas ini.
Jadi untuk tabel harga itu biasanya yang paling kita perhatikan itu di bagian diskon. Diskon itu terjadi apabila ada potongan ya, sama aja artinya kayak potongan gitu. Kalau misalnya nggak ada diskon ya harga akhir ini ya itu dia jadi pembayaran. Tapi karena ada diskon maka muncul total bayar atau harga yang paling terakhir atau harga bersih. Nah nanti diskon itu ada 3 tipe. Kalau yang pertama diskonnya dalam bentuk rupiah. Ini biasanya terjadi di toko-toko biasa atau misal di pasar ya, pasar tradisional itu kan biasanya diskonnya tuh spontan. Nah, makanya dia bentuknya rupiah dan beda-beda. Kemudian yang kedua itu ada yang dalam bentuk persen tapi sama. Kalau yang dalam bentuk persen sama tuh kita justru enak karena kita bisa langsung mengerjakan di kolom diskonnya. Ya, nanti di bagian bayarnya ya seperti biasa tinggal harga ya dikurangi diskon. Kemudian yang ketiga, nah ini ada diskon dalam bentuk persen tapi dia berbeda-beda. Nah nanti kalau yang ketiga ini kita mengerjakan diskonnya itu di rumus bayar. Jadi rumus bayarnya tuh nanti ada sedikit aritmatika dasar campuran. Jadi dikurangi dulu, kemudian dikurung, dikalikan, diskonnya dikalikan dengan harga awal atau harga kotor. Kemudian tipe tabel harga yang selanjutnya itu apabila pembeliannya itu lebih dari satu item. Nah, ini di sini contohnya ada 3 barang. Nanti yang berbeda adalah di rumus total harganya. Nanti kalau kita lihat di sini ya harus dikalikan dulu harga masing-masing itemnya. Jadi jumlah ayam panggang belinya berapa dikali harga ayam panggang per pieces, nanti kemudian ditambah total beli ayam bakarnya ditambah lagi sama yang ayam goreng. Nah, ini kayaknya udah bisa lah ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke tabel gaji. Kalau tabel gaji ini justru yang lebih banyak penghitungannya karena aspek-aspeknya lebih banyak dari tabel harga. Nah, ini mending langsung saya kasih contoh di sini ya. Nah, di sini contohnya ada tabel gaji. Ya. Ini yang warna pink yang ada background-nya itu saya tandai karena nanti akan menggunakan rumus. Jadi awalnya tuh nanti kosong dulu kayak gini. Nah, ini awalnya kosong dulu. Kemudian ada gaji, kemudian uang transportnya diketahui, sampai nanti terakhir ada gaji bersih. Nah, kenapa sih gajinya tuh bisa ada gaji bersih? Nah, karena ada aspek-aspek ini. Aspek-aspek yang mempengaruhi gaji awal. Nah, ini di sini sudah saya kelompokkan. Aspek-aspeknya itu ada yang mengurangi gaji kita ataupun justru menambah gaji kita. Ya, jadi misalnya nih, si A sama si B masuk ke tempat yang sama, di tanggal yang sama, dengan total gaji yang sama, tapi mereka bisa dapat gaji bersih berbeda. Karena apa? Karena aspek-aspek ini yang mempengaruhi. Kita bahas dulu dari yang mengurangi gaji kita. Yang pertama ada pajak penghasilan. Nah, kalau pajak penghasilan ini biasanya kalau misalnya kita kerja kemudian diminta NPWP ya, nanti dari perusahaan itu ada bagian keuangan khusus yang menghitung berapa sih pajak penghasilan kita kemudian nanti disetorkan ke pemerintah. Jadi ini sudah ada hitungannya dan nanti kalau memang si A gajinya 10 juta, nanti si B gajinya 20 juta, nanti NPWP-nya tuh berbeda. Ada asuransi. Kalau asuransi itu biasanya kalau sekarang bentuknya BPJS Ketenagakerjaan ya, kalau untuk di tempat kerja. Yang ketiga ada zakat. Zakat ini nggak semua tempat ada sih. Kadang-kadang ada nih beberapa perusahaan misalnya ketika event Idul Fitri gitu, mereka mengadakan sebelum liburan mereka mengkoordinir gitu. Oh, ini biar ada setoran zakat dari karyawannya, kemudian nanti diberikan ke misalnya ada yang ke masjid, ada juga yang ke badan amal sendiri, ya. Nah, ini mengurangi gaji kita. Kemudian ada yang menambah gaji kita. Biasanya yang membuat gaji si A sama si B yang awalnya sama terus jadi beda ya ini, ya. Ada tunjangan, ada bonus, ada uang insentif dan lain-lain. Kalau tunjangan itu biasanya sudah sesuai perjanjian. Misalnya setiap bulan kamu akan dapat tunjangan sekian, kemudian akan berapa persen dari gaji itu sudah ada ketentuannya di surat kontraknya. Kemudian ada bonus. Kalau bonus itu tergantung kinerjanya kita. Jadi kalau misalnya closingannya kita lebih banyak, ya nanti bonusnya akan lebih naik.
Tapi kalau closingannya kita sedikit, itu bonusnya ya jauh lebih rendah. Nah, terus ada uang insentif, ada uang makan dan uang transport. Nanti ini diingat-ingat ya, yang mengurangi gaji kita itu ada pajak asuransi, zakat, terus ada BPJS ya di sini. Kemudian yang menambah adalah tunjangan dan lain-lain. Nah, sekarang kita terapkan di sini. Apabila aspek-aspek dari gaji ya yang mengurangi maupun yang menambah gaji kita itu dalam bentuk persen, biar cari nilai rupiahnya gimana? Persis kayak diskon kemarin. Jadi biar dia keluar nilai rupiahnya, presentase diskonnya kan dikali harga awal ya. Nah, ini juga sama. Nanti presentase aspek-aspeknya atau di sini pajak ditulis dulu sama dengan 2,5% dikalikan gaji awal. Nah, di sini diklik. Kemudian nanti di enter. Bisa ya, paham ya? Atau mau coba diketik sambil dipraktekkan? Iya, Mbak. Ya. Harnum, coba dipraktekkan Harnum. Iya, Mbak. Ya. Bentar. Ini nanti sambil saya jelasin ya. Bonus 10%, ini juga sama. Nanti sama dengan 10% dikalikan gaji. Nah, uang transportnya kebetulan sudah diketahui, jadi kita udah nggak usah lagi dikali-kali atau dicari. Asuransi ini sama nih, dia dalam bentuk persen. Kita ketik 0,75%, kemudian dikalikan sama gaji. Nah, coba dikerjakan dulu, kemudian nanti gaji bersihnya kita bahas bersama.
Sudah, Amar sama Harnum? Sudah. Udah, Harnum gimana? Bentar lagi, Sudah? Mbak. Oh, sebentar lagi. Oke. Tapi sambil lanjut aja nggak apa-apa, Mbak. Oh, sambil lanjut ya. Disambil. Ini saya lanjutkan yang gaji bersih ya. Nah, kalau gaji bersih ini di bawah sudah ada ya. Cuma nantinya kalau misalnya kita di pekerjaan itu biasanya udah nggak ada clue. Jadi kita udah harus bisa sendiri. Oh ini pajak persen berarti presentase dari apa dikalikan apa tuh udah harus bisa sendiri. Nah kemudian kita mulai mengerjakan gaji bersih. Pengurangan dan penjumlahan ini itu diterapkan di gaji bersih. Yang masih sering salah tuh kadang-kadang kayak gini. Di pajak itu kan tadi dikalikan ya. Nanti ada yang, oh pajak itu mengurangi gaji, kemudian nanti dikasih minus. Nah, ini salah. Jadi jangan sampai dikasih minus di sini ya. Pengurangannya itu terjadi di gaji bersih. Nah, nanti kayak gini, sama dengan ya, gaji awalnya berapa? Nah, pajak mengurangi, dikurangi pajak, kemudian bonus itu menambah gaji kita, ditambah bonus, uang transport nambah ya. Nah, nanti ditambah uang transport, asuransi mengurangi, berarti dikurangi asuransi. Enter. Nah, nanti gaji akhir yang diterima kita adalah sekian. Nah, coba diterapkan. Sudah semua? Karnum sama Amar? Aman. Aman ya? Harnum? Masih? Bentar lagi, Mbak, bentar. Oke. Ditunggu Harnum. Mbak masukin ininya gimana sih? Yang tambah-tambah itu? Nah, ini yang pengurangan sama penjumlahan itu kita kerjakan di gaji bersih. Harnum ini sampai apa? Tadi aku yang masukin itunya, rumusnya salah tapi. Hasilnya nggak sama. Mm-mm. Eh, untuk kita cek yang data pertama ya, pajak sama 250.000. Sama. Ini sama ya sampai terakhir Mm-mm. ya. Untuk gaji Soalnya bersih sama. sama semua ya. Tinggal gaji bersih ya. Gaji bersih nanti gini, sama dengan gajinya diklik dulu. Kemudian ini kan pajak ya. Pajak itu berarti mengurangi, simbolnya minus. Pajak, bonus itu nambah, berarti plus bonus. Uang transport itu nambah, berarti plus uang transport. Kemudian asuransi itu mengurangi, langsung dikurangin. Coba Harnum, diterapkan Harnum. Sudah sama Harnum? Bentar, Mbak. Kayaknya aku salah ini nulis deh. Ada yang salah. Kolomnya bisa jadi C2 ya, bukan C6. Yang di Harnum.
Oh, Harnum mungkin Mm-mm. ini kali, yang di sini kelewat ya? Iya. Iya, nggak Berarti aku apa-apa. ngetiknya mulai dari yang 6. Berarti yang data pertama di nomor 6, iya? Iya. Iya, nggak apa-apa. Ngekliknya di 6. Mhm. Bentar. Hasilnya value, Mbak. Hasilnya value yang gaji Mm-mm. bersih. eh, coba kita cek dari depan ya. Gaji, untuk gaji itu selnya di C berapa? C2. C2. Kemudian pajak, D2. di- pajaknya di D2. Oh ya, benar-benar D2. Kemudian yang bonus, E. E. Nah, ini untuk yang gaji itu diketiknya 100.000 apa diketik pakai RP? KRP. Nah, jangan. Kemarin kita masih ingat nggak yang belajar tipe data? Harus pakai currency. Iya. Iya. Berarti ngetiknya nanti Harnum gini. Oh, kok 100.000? 10 juta ya Harnum ya. Nanti ngetiknya gini. Mm-mm. 10, tuh 23, tuh 23. Jadi tanpa titik, tanpa RP. Enter. Mm. Nah, coba RP-nya nanti dirubah pakai currency. Iya, ya. Bentar. Coba. Biasanya sih sumbernya dari situ. Jadi datanya errornya karena nggak pakai tipe data currency ya. Aku kemarin soalnya juga belum lihat ininya sih apa yang rekaman rekornya Oh, kemarin belum jadi belum sempat di itu kenapa ditonton. ngomong. Iya. Atau ini lanjut dulu aja, Mbak. Nanti aku nyobanya pas direkord ulangnya aja. Oh ya udah boleh deh. Jadi nanti Harnum bisa coba pas di itu ya, dilihat di apa Iya, nanti belajarnya recordingnya pas aja ya. terakhir. Iya nggak Hmm. apa-apa. Tapi yang terpenting ini untuk Harnum sama Amar itu jangan sampai lupa untuk menentukan tipe datanya. Karena tipe data itu yang mempengaruhi hasil nanti di rumus. Kalau kayak di Harnum tadi hasilnya akhirnya value ya Harnum ya. Nah, value itu artinya data Iya. angkanya tidak dikenali ya. Nanti untuk mengetik angkanya itu sama sekali nggak boleh ada titik, nggak boleh ada koma. Jadi ketika kita ngetik 10 juta ya 10, kemudian juta kan berarti 6 kali ya nolnya ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, paham ya? Nah, ini kita lanjutkan aja. Nah, nanti untuk Amar sih aman ya. Amar tadi udah betul ya hasilnya ya, nggak ada value ya. Iya, sudah, Mbak. Sudah ya. Nah, ini kita lanjutkan ke gaji yang coba saya lihat yang gaji 1 ya. Atau gini aja. Yang ini sekalian saya mau menambahkan materi move or copy sheet. Di sini ada klik kanan di sheet-nya ya. Itu ada move or copy. Nah, move or copy ini digunakan untuk menyalin atau menduplikat sheet dengan isi-isinya. Jadi nanti kalian bisa pakai move or copy, kemudian create a copy. Nah, create a copy itu harus dicentang karena kita mau bikin salinannya ya. Setelah itu di move to end, baru di oke. Coba Amar praktekkan. Move to end, terus nanti di oke. Sudah ada 2 sheet. Sheet yang baru itu datanya sama Amar. Katanya sama, terus nama sheet-nya juga sama ya. Iya, nama sheet-nya sama paling nanti ada kurung 2-nya gitu ya. Ya, Ya. Nah, sekarang yang sheet yang kedua itu mau kita rubah namanya. Jadi ini tuh bisa kalian lakukan, misalnya mau bikin laporan. Misalnya nih,
Harnum sama Amar bikin laporan keuangan bulan Januari. Nah, udah bikin tabelnya nih, nomor, kemudian nama keuangannya keuangan gaji misal ya, nama karyawan, kemudian nanti gajinya berapa. Nah, nanti di bulan Februari itu kan tabelnya nggak akan beda jauh ya, akan sama seperti itu. Nanti biar kalian nggak usah bikin tabel lagi, caranya seperti tadi. Caranya tinggal klik kanan di sheet-nya. Nanti klik kanannya jangan di luar sheet ya. Nanti kalau di luar sheet itu nggak akan muncul. Jadi harus pas di sheet yang mau kita duplikat. Kemudian move or copy. Nah, create a copy biasanya move to end aja. Biar nanti sheet yang baru muncul di terakhir. Nah, ini saya cancel. Kemudian untuk bagian pajak ya, pajak ini saya hapus. Kemudian bonus juga saya hapus ya. Ini mau saya buat pakai percentage ya. Setelah dihapus, currency-nya saya rubah tipe datanya jadi percentage. Nah, decimal place-nya saya pakai 2. Oke. Nah, ini pajaknya saya hapus ya, persennya ya. Bonusnya juga sama, saya hapus. Nah, nanti pajaknya akan diketahui, tapi dia dalam bentuk persen. 10% misal. Ini 0%. Bonusnya misal ini 10, 50. Ini misal hanya Amar sudah dibuat seperti ini. Bentar, Mbak. Lagi Ya, ngetik. oh lagi diproses. Oke. Jangan lupa pajak dan bonus dirubah tipe datanya jadi percentage ya. Iya, sudah. Sudah ya. Nah, ini kita kerjakan lagi. Kalau asuransi masih sama seperti yang tadi ya. Pokoknya intinya aspek apapun ketika dalam bentuk persen, aspek dari gaji ya, yang dalam bentuk persen itu dikalikan dengan gaji awal. Nah, prosesnya sama. Nah, sekarang kita mau hitung gaji bersih. Gaji bersih itu nanti sama dengan gaji, prosesnya sama kayak tadi, kemudian dikurangi pajak. Tapi di sini satuannya beda, yang satu rupiah, yang 1%. Persis kayak diskon kemarin, ketika ada dalam bentuk persen, nanti setelah dikurangi, kita langsung kurung. Kurung buka, pajaknya dikalikan dulu dengan gaji agar jadi rupiah. Kemudian tutup kurung. Bonus itu ditambah. Oh, bonusnya persen. Langsung kita kurung buka lagi, diklik, kemudian dikalikan dengan gaji. Langsung ditutup kurung lagi. Uang transportnya berarti nambah ya. Nah, asuransi motong ke gaji kita. Kemudian enter. Ya. Sudah dicoba. Nanti jangan lupa hasilnya ditarik ke bawah.
Sudah, Amar? Yes, sudah, Mbak. Oh, sudah ya. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyakan nggak? Ini masalah gaji udah selesai. Amar ada yang bingung nggak? Kalau Harnum nanti bisa mengikuti ya sambil lihat video recordingnya. Iya, Mbak, aman. Ini langsung kita masuk Jelas. ke aritmatika lanjutan ya. Ini Amar udah diketik semua, Amar. Hasilnya udah sama semua. Ya, sudah, sudah Ya selesai. udah selesai ya. Nah, ini kita lanjutkan ke aritmatika lanjutan. Aritmatika lanjutan itu seputar sum, kemudian count, ada max, ada min. Itu udah pernah semua ya mungkin ya? Sudah pernah coba-coba ya? Ya, sudah. Udah Average ya. atau apa? Iya, ada average, ada apa. Nah, ini kita coba mengingat Sudah, ulang sudah. sedikit ya. Nah, nanti akan saya tambahkan count sama count if ya. Ini kita buka dulu. Aritmatika, aritmatika. Nah, ini. Aritmatika lanjutan, tapi saya mau bahas yang masalah. Nah, ini nih. Ini kita mau lanjutkan ini dulu. Ya. Untuk aritmatika lanjutan, biasanya tuh untuk mencari total seluruh pembayaran, rata-rata pembayaran tertinggi, dan seterusnya. Nanti ini di samping saya tuliskan ya, ada beberapa contoh rumusnya. Mungkin yang sering dipakai tuh yang sum, average, kemudian ada max, ada min, ada count, kemudian ada konta sama count if ya. Kemarin itu kita sempat agak bahas panjang masalah penanggalan ya. Nah, ini pentingnya penanggalan contohnya di sini. Misalnya dibutuhkan untuk mencari lama menginap. Kalau kemarin pas kita input tanggalnya itu asal-asalan atau cuman pakai garis miring aja, nanti di sini hasilnya bisa value kayak yang pas tadi Hanum buat untuk bukan harga untuk gaji awal Hanum itu nggak menerapkan currency, itu hasilnya kan jadi value ya. Ini pun sama, ketika tanggalnya nanti nggak pakai date, itu nanti di sini hasilnya bisa value. Karena di sini lama menginap itu didapatkan dengan cara sama dengan tanggal pulang dikurangi tanggal dirawat. Nah, nanti harinya pakai custom ya, custom general ya. Nah, ini mau coba dibuat dulu untuk Amar. Nanti saya jelaskan yang bagian bawahnya. Ini untuk Excel kita banyak latihan-latihan ya. Ini kita kosongkan dulu. Ini Amar lagi praktek. Lagi sambil bikin Amar. Nanti kalau sudah sampai di total biaya, Amar bilang ya. Nanti saya lanjutkan penjelasan yang aritmatika lanjutan.
Sudah, Amar? Bentar Mbak, belum Mbak. Oh, belum. Agak banyak ya. Iya. Siap, sudah Mbak. Udah ya. Nah, ini kita lanjutin ya. Kalau untuk rumus aritmatika lanjutan, ini di samping kelihatan ya, ada sum, ada average, max, min, count, ada count sama count if. Ya. Untuk total seluruh pembayaran, berarti kan ini 1.100.000 ditambah 550 sampai yang terakhir. Nah, ini kita bisa gunakan rumus sum. Nah, sum, kemudian kurung buka, nah, di blok isinya. Ya, di blok semua sel yang mau kita hitung. Enter. Ya. Kemudian ada rata-rata, rata-rata sama tapi dia pakainya average. Average, kurung buka, di blok juga. Enter. Ada pembayaran tertinggi berarti pakainya max. Ini paling gampang. Enter. Kemudian ada pembayaran terendah, kita bisa pakai min.
Nah, sekarang di sini ada jumlah pasien. Nah, perbedaannya penggunaan sum sama count itu kalau sum yang dijumlahkan adalah isi selnya. Jadi isi sel yang kita blok itu yang dijumlahkan. Sedangkan kalau count itu untuk menghitung jumlah sel yang berisi data angka. Misalnya gini, count. Ya, kita blok yang ini, enter. Jadi yang terhitung adalah, oh di sini ada 5 sel yang berisi data angka. Nah, orangnya nanti pakai custom general ya. Misalnya nih, di tengah-tengah saya hapus. Ya, yang terhitung hanya 4 orang. Jadi harus ada isinya. Isinya apa? Isinya angka. Terus kemudian, ini saya undo. Misalnya nih, count itu kita gunakan sel yang ini, lama menginap. Hasilnya tetap 5 orang. Tapi kalau kita blok nama pasien, nah, di hasilnya 0 orang. Karena apa? Karena count itu fungsinya untuk menghitung sel yang berisi, tapi isinya harus data angka. Sedangkan kolom nama pasien isinya data teks. Nah, nanti kalau misalnya isinya data teks, kita tambahkan A. Jadi pakainya count tak. Paham ya bedanya ya? Ada count tak. Kalau count itu kalau misalnya sel yang kita blok isinya angka, kalau count tak apabila sel yang kita blok itu isinya teks. Nah, selanjutnya yang dicari adalah jumlah pasien VIP ya. VIP di sini saya tulisnya VP ya. Nah, itu kita menggunakannya bukan count ataupun count tak, tapi kita gunakan count if. Kurung buka. Nah, pasien VIP itu ada di kelas ruangan. Kelas ruangannya yang diblok. Nah, kalau count sama count kan langsung ditutup kurung. Kalau count if enggak, dikasih titik koma, kemudian ditulis yang mau dicari atau diketik, misalnya VP. Nanti diapit di petik 2 ya. Kemudian tulisannya pakai huruf kapital. Kalau di sini kapital ya usahakan tulisannya kapital. Kalau di sini VP-nya pakai huruf kecil ya pakai huruf kecil aja. Jadi ada 3 orang. Benar ya? 1, 2, 3. Jumlah pasien kelas 1 sama dengan count if, count if. Nah, kemudian kurung buka, di blok. Nah, titik koma, kelas 1 di sini ditandai dengan tulisan 1. Jadi jangan ditulis kelas 1, tapi ditulislah angka 1. Sesuai dengan keterangan yang ada di kolom atau di selnya. Ya. Kemudian jumlah pasien kelas 2. Kita pakai count if lagi. Loh, titik koma, dipetik 2. Ini yang count if udah sering pada pakai juga nggak untuk Amar? Iya, sering pakai. Ya, sama ya. Harnum pernah pakai nggak Harnum? Untuk rumus ini Harnum? Belum sih Mbak, belum pernah karena kan Belum pernah. jarang juga pakai. Iya. Ini berarti baru ya, baru lihat ya mungkin ya. Mungkin kalau Zoom dan lain-lain Iya, udah sering ya. Tapi kalau untuk count if mungkin baru ini ya. Nanti coba dipraktekin ya Harnum ya. iya Mbak. Ya. Orang, O-nya besar. Gimana? Amar bisa? Gimana Amar? Sinyalnya lagi jelek. Di Amar sinyalnya jelek. Sudah kedengeran belum Amar? Suaranya Amar. Mas Amarnya keluar Mbak, keluar Iya, Zoom. keluar Zoom. Ternyata dia ini tadi, ini juga dia chat ya. Katanya sinyalnya jelek. Atau gimana? Ini mau tetap dilanjutin PowerPoint aja. Nanti biar untuk materinya bisa dilihat pas recording kali ya. Boleh. Ya deh, nanti ini saya sampaikan ke Amar dulu.
Kalau PowerPoint sih sedikit sih sebetulnya. Berarti nanti latihan ujiannya Sabtu atau Minggunya, Mbak? Kayak kalau saya sih planningnya nanti hari Sabtu tuh latihan ulangan, terus nanti hari Minggunya tuh ulangan. Jadi nanti biasanya sih Hmm. kalau latihan ulangan ya, itu nanti sejam itu ya kan paling bikin surat ya, bikin surat, kemudian mengerjakan latihan Excel, tabel biasanya, kemudian nanti PowerPoint. Kayaknya sih 2 jam juga cukup lah ya. Makanya nanti kalau bisa saat saat saya kirim soalnya itu langsung dikirim lagi. Jadi bisa segera saya koreksi, terus nanti hari Minggunya itu bisa langsung ulangan. Kalau ulangannya mau datang ke sini nggak apa-apa. Biar nanti sekalian ngasih foto-foto itu sih berkas-berkas ya untuk sertifikat. Oh, iya. Ya, Ya. nanti lihat situasi. Soalnya bilangnya sih emang rencananya mau ke sini, mau ke sini hari Heeh. Sabtu hari ya. Jumat atau Sabtu gitu. Mm-mm. Terus aku disuruh ikut pulang ke Tegal. Cuman nggak tahu sih, belum ngurus skripsi juga, belum bimbingan. Belum beres juga ya Harum ya. Iya, Iya, baru iya. kemarin ini nanti Selasa aku ujian OSCE, Oh iya, iya, iya. Ya sudah lembur wis. terus. Mudah-mudahan itulah, mudah-mudahan bisa pas semuanya ya Harnum ya, lancar semuanya ya. Iya. Iya, Heeh. ya udah. Ini, oh ya ini Amarnya udah balas, terus kita langsung lanjut ke PowerPoint ya. Kalau PowerPoint mungkin lebih gampang sih daripada yang Excel ini ya. Ini saya buka PowerPoint-nya dulu. Microsoft PowerPoint. Kalau PowerPoint mungkin semuanya udah sering pada pakai karena dia itu kan biasanya untuk bikin presentasi-presentasi ya Kak. Apalagi kalau anak kuliahan itu hampir dari semester pertama mungkin udah sering yang namanya presentasi-presentasi ya. Untuk PowerPoint itu tetap kita gunakan blank presentation. Kemudian kalau saya biasanya ada 3 langkah awal sebelum kita menggunakan PowerPoint. Yang pertama itu biasanya text box kayak gini itu saya hapus karena kadang-kadang kita butuh text box juga bisa lebih dari satu atau bahkan nggak butuh sama sekali. Apalagi misalnya di judul hanya butuh untuk gambarnya aja ya. Ini saya hapus, caranya bisa diblok semua, kemudian di delete ya. Nanti untuk menambahkannya kita bisa dari sini ya. Ini ada text box, kemudian ada bentuk-bentuk yang lain. Nah, ini misal saya siapkan dulu ada 5 slide ya. Boleh pakai duplikat, boleh pakai new, tapi ini saya pakai duplikat aja ya. Saya duplikat jadi 5 slide. Nah, ini sudah jadi 5 slide. Langkah yang kedua itu biasanya saya bikin background-nya dulu. Ya, kalau kalau sudah punya tema sendiri itu bisa kita tambahkan. Tapi kalau misalnya presentasinya formal, biasanya temanya nggak terlalu warna-warni. Kayak misalnya untuk presentasi di kelas biasanya ya warnanya mungkin satu warna atau mungkin kombinasi dua atau 3 warna ya. Untuk menambahkan background, nanti kita bisa gunakan menu desain ya. Untuk di menu desain, kemudian ada format background di sini. Nah, kalau kalau di PowerPoint sendiri sudah ada template-nya sih, sebetulnya boleh pakai yang manapun. Cuman kalau kita pakai template ini kayaknya PowerPoint banget, jadi kayak kayak nggak ada variasinya. Sebaiknya background ya kita bikin sendiri ya. Di sini ada slide size, nanti bisa pilih ya, mau yang standar atau widescreen. Cuman enaknya sih pakai widescreen ya, biar dia lebih lebar tampilannya. Kita langsung ke format background ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk menambahkan warna pada background. Yang pertama ada solid fill. Kalau solid fill itu dia satu warna. Ya. Nanti kalau apply to all berarti diterapkan di seluruh slide. Ya. Selanjutnya ada gradient fill. Nah, ini kalau gradient fill itu yang paling bagus lah ya untuk digunakan atau diterapkan di PowerPoint karena nggak cuma satu warna, dia bisa mengkombinasikan beberapa warna. Nah, misalnya ini ya, ini ada titik-titik pointer untuk warnanya ya. Kalau misalnya mau kita kurangin tinggal tarik ke bawah, kalau mau ditambahkan tinggal diklik aja ya. Di sini saya mau menambahkan 3 warna aja.
Kalau mau menambahkan warna juga yang penting nyambung ya, jangan warnanya tuh beda-beda. Misalnya merah, nanti yang ini mau diwarnain putih atau pink boleh. Ini ada di more color. Nah, nanti bisa pakai pinknya. Nah, yang terakhir mau pakai putih boleh. Kemudian untuk gradient di sini ada arahnya. Nah, tuh ada beberapa bentuk yang nanti boleh dicoba-coba ya. Mau pakai model yang mana. Ya, ini saya pakai model ini, kemudian saya apply to all. Nah, selanjutnya ada picture or texture fill. Ini kayak misalnya kita mau menambahkan background-nya tuh gambar. Cuman kalau background-nya tuh gambar, biasanya kan PowerPoint itu biar presentasinya tuh atau tulisannya tuh diperhatikan sama orang ya. Tapi kalau bentuknya gambar, biasanya tulisannya akhirnya nggak kelihatan. Jadi kalau gambar, saran saya pakai insert picture aja, kita tambahkan gambar. Jangan digunakan sebagai background. Ya. Kemudian ada pattern. Nah, ini pattern yang paling tidak direkomendasikan karena dia bentuknya tuh flicker. Apalagi nanti ketika di slideshow, yaitu nanti mengganggu ya, mengganggu tampilan kayak kalau TV rusak gitu ya. Nah, sekarang ini saya mau balik lagi pakai gradient semua kemudian apply to all. Ya. Yang ketiga itu bisa langsung disimpan. PowerPoint itu wajib untuk disimpan, soalnya nanti akan banyak transisi, akan ada animasi, akan banyak gambar dan lain-lain. Jadi rentan untuk not responding. Kalau misalnya udah not responding, habis itu nggak bisa disimpan ya udah datanya otomatis hilang. Ataupun kalau auto save ya hanya beberapa aja. Misalnya kita udah selesai nih sampai 5 slide, nanti mungkin bisa kalau kalau auto save hanya 1 atau 2 slide yang kesimpan. Sampai ini paham ya untuk awal-awal PowerPoint ya? Harnum ngerti ya? Paham nggak? Ngerti? Ya, bisa ya. Nah, ini langsung saya contohkan untuk menambahkan gambar ya. Kalau gambar kita bisa pakai insert. Nah, nanti pakai picture ya, persis kayak waktu Word kemarin. Nah, tinggal ditambahkan aja gambarnya kita mau apa. Misalnya di sini saya mau pakai gambar pemandangan. Ya, ini ada beberapa gambar pemandangan. Nah, nanti gambarnya boleh dimodifikasi. Misalnya gambarnya mau di samping, ya, atau mau model apapun boleh, ya. Suka-suka kita, ya. Atau misal mau diputar juga boleh, ya. Mau dijadiin di sini atau misalnya mau di miring yang apapun juga bisa ya. Selanjutnya misalnya mau dikasih judul ya, judulnya nanti kita bisa pakai text box ya. Text box-nya ada di insert, di sini ada shape, kemudian ada text box, tapi enaknya lagi ada di home. Nah, kalau di PowerPoint di sini ada home, kemudian kita pilih text box, tinggal diklik aja. Nah, misalnya nih, kita mau bikin pemandangan alam di Indonesia. Nah, ini misalnya by Binar Komputer. Nah, nanti tulisannya boleh dimodifikasi. Jadi tulisannya nggak harus pakai Arial atau Times New Roman. Asalkan harus tetap bisa dibaca. Ya. Jangan yang tulisannya itu misal Latin, kemudian dia sulit untuk dibaca. Contoh-contohnya yang kayak gini. Ini kan sulit untuk dibaca. Ya. Tetap kita harus pilih tulisan yang mudah untuk dibaca. Nah, ini saya besarkan. Nah, boleh dimodifikasi, misal yang bawah tulisannya mau dikecilin, itu boleh. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua itu misalkan udah mulai ada pembahasan. Nah, judulnya misal saya mau pakai text box yang manapun boleh, boleh yang model ini atau misal hanya mau pakai rounded rectangle yang model kayak gini, ini juga boleh. Ya, nanti boleh di model kayak gini. Nah, misal pemandangan pantai. Nah, nanti ini bisa nih dirubah warnanya, misal jadi merah. Ya. Ini tulisannya boleh dirubah dari sini juga. Ya. Mau modelnya apa? Cuman kalau kalau saya lebih suka dari depan, biar sekalian bisa ngedit tulisan-tulisan. Nah, misal pemandangan pantai. Kemudian nanti tambahkan lagi text box untuk isinya. Ya. Nah, nanti isinya boleh ditulis.
Nah, isinya boleh model apapun. Nah, ini masih gampang ya. Untuk PowerPoint, saya rasa untuk menambahkan isi pasti semuanya bisa. Kalau misal mau ditambahkan gambar boleh, yang penting masih ada space kosong. Kalau misalnya tulisannya udah banyak, udah padat ya sebaiknya jangan dikasih gambar. Ya. Selanjutnya, misalkan kita mau menambahkan video. Nah, itu bisa tinggal pakai insert, kemudian ada video di sini. Ya. Video, misalnya di device, kita cari videonya di sini. Nah, misalnya ada video ini nih, nanti tinggal ditambahkan. Nah, persis kayak nambahin gambar, kalau video mau di Mbak, tapi kalau video biasanya nggak ada suaranya ya Mbak nantinya ya Mbak. bisa sih, bisa ada suaranya. Nanti kita bisa setting. Nah, ini nih, ini contohnya gini. Ya, nanti ada settingan untuk ditambahkan suara. Tapi kalau misalnya Harnum pengen nih videonya nggak ada suara juga boleh. Ini ada di playback ya. Jadi kalau videonya sudah masuk, kemudian kita klik, nanti kita langsung ke playback. Ya. Di playback ini ada volume. Nah ini kalau di mute berarti kan nggak ada suaranya nih Harnum. Tapi kalau Mm-mm. Harnum mau pakai high juga boleh. Atau misalnya nih, nanti mau ada background musik, berarti kita gunakan low. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya di mute ya nanti pas kita putar nggak ada suaranya. Ya. Nanti Tapi bisa biasanya nggak bisa putar tahu Mbak suara videonya. videonya biasanya apa? Nggak bisa keputar. Oh, nggak bisa Biasanya keputar. uh-uh. Udah pernah Harnum coba. Udah dulu pas semester awal-awal. Itu nggak keputar tapi nggak ada suaranya. Bu- Pernah ada yang nggak ada suaranya, pernah. Terus benar-benar sama sekali ngeblank, nggak ada videonya juga pernah. Oh, pas itu pakai PowerPoint berapa? Versi berapa? Kayaknya 2010 deh. Oh iya, kalau PowerPoint yang versi lama itu masih masih agak apa ya, nggak support gitu untuk beberapa. Kalau kalau format ekstensi video kan ada yang MP4, ada yang WMV dan lain-lain. Nah itu kalau Hmm. yang 2010 tuh kayaknya dia cuman support MP4. Jadi kalau misalnya Hanum pakai ekstensi yang lain ya nanti mungkin akan ada yang hilang kayak gitu. Makanya kalau saya biasanya siswa itu tas suruhnya minimal itu Office-nya 2013 biar nanti support untuk berbagai video ataupun audio ya. Nah, nanti biar Hmm. masuk. Kalau audio sih beberapa kali tuh siswa yang 2013 aja tuh masih yang pas dimasukkan itu dia nggak mau sama sekali nggak keputer. Jadi memang paling aman ya 2013 ke atas. Kalau bisa yang terbaru sekalian ya. Cuman kalau PowerPoint-nya berat ya minimal 2013. Nanti tinggal kita menyesuaikan. Oh berarti ini nggak bisa. Atau kalau misalnya Harnum agak agak susah, misalnya udah dapat video nih, udah pas, nanti bisa di-convert aja, kan kalau di online bisa ya, misalnya, oh ekstensinya tuh WMV, nanti convert online jadi MP4 kayak gitu. Jadi nanti dia pas dimainkan di PowerPoint aman, keputar semua. Kalau kalau ini sih bisa bisa sih, ini bisa untuk keputar ya. Iya, berarti karena dulu Microsoft-nya ya berarti ya. Iya, versinya aja yang masih agak lama ya, nggak support ya. Iya. Iya. Kalau sekarang sih pakai Office berapa Harnu? Udah yang terbaru? Kan 19 Oh karena iya, baru kemarin 2022 sih iya. beli. Baru beli ya, jadinya udah lumayan support ya. Nanti boleh dipraktekin Harnum. Nanti cari video, terus nanti caranya kayak tadi. Insert video, terus nanti volumenya ya, tinggal diatur ya. Nah, ini untuk nambahkan video. Terus nanti kalau mau nambahkan musik gimana? Kalau mau nambahin musik itu jangan setiap slide ganti musik. Jadi dari slide 1 sampai slide terakhir kalau bisa musiknya sama ya. Misalnya nih yang ini nih ya, kita taruhnya di slide 1 ya kalau musik ya. Insert, kemudian audio ya. Audio on my PC diklik. Nah, nanti bisa dipilih lagunya apa. Terus kalau kalau enaknya 2013 ke atas itu musiknya itu kita udah langsung bisa kalau ini bisa diperhatikan ya di sini ada in klik kemudian yang ini belum pada dicentang. Langsung diklik play in background. Nah, nanti semuanya otomatis.
Jadi musik itu nanti pas di play di PowerPoint-nya, ini PowerPoint-nya tak kecilin dulu biar nanti kelihatan. Oh, dia langsung keputer ya, otomatis keputer. Jadi tinggal pakai play in background. Nah, paham ya yang ini ya? Nanti bisa dipraktekkan juga di rumah. Ya. Biasanya sih memang kendala tuh pas nambahin audio video. Tapi kalau kalau diikutin step ini sih insya Allah aman. Jadi tinggal di slide 1 ditambahkan audio masuk, langsung di playback, kemudian play in background. Ya. Selanjutnya, PowerPoint-nya mau saya kasih transisi. Nah, transisi ada di sini nih. Kalau transisi masih gampang ya, masih pada bisa ya. Nanti tinggal dipilih transisinya mau yang apa. Yang penting masih nyambung aja. Jangan misalnya nih, di sini kan ada yang kayak korden terbuka gitu ya. Nah, ini cocoknya ditaruh di slide 1. Jangan ini ditaruh di slide terakhir. Itu nanti jadi nggak nyambung. Kemudian, misalnya yang kedua mau di model apa juga boleh. Ya, atau mau sama semua juga boleh. Ini juga terasa udah bisa lah, udah pada bisa semua ya. Paling perbedaannya di sini. Di sini ada on mouse click sama after. Kalau on mouse click itu biasanya setiap kita mau pindah ke slide selanjutnya itu harus diklik dulu. Tapi kalau after itu udah bisa otomatis. Tapi kalau after itu nggak bisa diterapkan untuk presentasi yang di kelas. Kalau presentasi di kelas tuh kan kita bisa nih baru slide kedua, terus kemudian nanti ada yang tanya atau ada yang mau diulang lagi pas di slide satunya. Nah, akhirnya kita harus kembali lagi. Jadi kalau untuk presentasi di kelas lebih cocok pakai on mouse click. Nah, selanjutnya kita mau tambahkan animasi. Nah, ini kalau animasi itu boleh dikasih. Yang penting kalau pas di tulisan tuh jangan. Kalau toh dikasih dia hanya satu kali gerak. Jadi misalnya nih kalau gambar itu nggak apa-apa. Kalau gambar kita kasih animasi, misalnya gerak-gerak. Nah, gambar kayak gini nggak apa-apa, tapi kalau tulisan jangan. Kalau tulisan ya bagusnya paling animasi yang model misalnya shape. Nah, dia hanya muncul aja kayak gini. Jadi bisa kebaca. Ada yang kadang-kadang animasinya tuh per huruf dia baru satu-satu, terus nanti di sini kita udah bacanya sampai apa, kemudian nanti tulisan di presentasinya belum selesai muncul ya. Kemudian kalau di animasi itu tipsnya semuanya itu harus otomatis. Jadi kalau kalau tadi kan pas saya bahas transisi itu boleh pakai on mouse click atau after tergantung jenis presentasinya nanti. Tapi kalau di animasi sebaiknya jangan kebanyakan kita ngeklik. Jadi setelah di setting animasinya startnya dirubah aja jadi with previous. Nah, itu nanti dia bisa otomatis with previous. Nah, ini saya play ya. Nah, ini lagunya otomatis, kemudian animasinya juga otomatis. Ya, bisa ya. PowerPoint paling gitu tok sih untuk bikin presentasi. Yang penting kalau PowerPoint saat tulisan itu jangan sampai dikasih animasi yang aneh-aneh, jangan yang gerak-gerak. Cukup satu kali muncul, udah selesai. Ya, modelnya kayak gitu. Kira-kira Harnum ada yang mau ditanyain lagi nggak untuk PowerPoint? Itu ternyata Mbak, yang pas kemarin aku bilang yang gak ada suaranya itu Mm-mm. ternyata pas nge-record itu loh Mbak. Yang Iya. kayak presentasi terus Heeh. kita juga Zoom terus Mm-mm. direcord. Terus itu beneran gak ada suaranya ternyata. Pas di record itu beneran nggak ada suaranya. Hmm. Oh, pas itu apa? Video apa? Video hasil recording Dulu itu. pas video. Iya, video hasil recording terus kan kelompokan. Mm-mm-mm. Terus nggak ada suaranya memang Memang nggak semuanya. ada suaranya. Berarti eh, Iya, memang pas itu settingannya aja kali ya, pas hasil recordingnya soalnya sih ya. Kalau kalau yang dari YouTube sih iya. terasa kalau kita download nih dari YouTube atau dari Google kayak gitu ya, itu biasanya kan
udah ada pilihannya nih, mau audionya aja, atau mau videonya aja, atau mau dua-duanya gitu ya. Tapi kalau hasil recording mungkin Mm-mm. pas settingan recordingnya kali ya, ada yang kelupaan atau ada yang salah ngeklik gitu kali ya. Iya paling. Iya. Tapi sejauh ini sih aku jarang banget pakai PPT yang ini, Mbak. Biasanya pakai yang dari Canva atau yang Ya. Kalau sekarang gratisan itu loh, Mbak. iya, kalau sekarang untuk presentasi memang itu eh, lebih enak pakai yang di Canva ya. Udah ada Iya. template-templatenya. Kalau ini tuh kita benar-benar harus bangun desain dari awal. Jadi kayak tadi nih Iya. background, berarti kan kita harus ke desain dulu ya. Terus backgroundnya di Mm-mm. setting. Nah, kadang-kadang kalau kalau memang untuk tugas yang harus cepat ya agak agak lama ya untuk pakai PowerPoint yang ini. Iya. Ya. Ya wis, nah, tapi nanti pas latihan ulangan sama ulangan dicoba ya pakai PowerPoint yang ini ya. Siap. Ya, oke, ini berarti udah selesai. Mm-mm. Insya Allah nanti pertemuan hari Sabtu, kalau memang mau bahas latihan dulu boleh, atau mau langsung untuk latihan ulangan juga boleh. Nanti kan habis ini saya kasih PR ya. Hanum lumayan ya kemarin PR-nya numpuk ya dari hari Sabtu ya. Iya. Latihannya numpuk ya. Tapi paling enggak sih senggangnya hari Selasa sih. Soalnya kan aku majunya hari Selasa. Nanti Rebo ke sana udah mulai Udah senggang. udah free ya? Iya. Ya. Paling garap-garap skripsi sih. Oh ya udah wis nggak apa-apa. Ini nanti saya kirim hasil recordingnya sama PR-PR-nya ya. Nah, Iya. jadi saya cukupkan dulu. Tadi Amar juga kebetulan udah live duluan ya Iya. karena sinyalnya. Makasih ya Harnum ya. Mudah-mudahan nanti sampai latihan ulangan lancar semua ya. Sampai Amin. ulangannya juga lancar ya. Ya, Amin. ya, Makasih, Mbak. ya sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.